Yang kedelapan, yang mesti harus kita jauhi daripada penyakit lidah, as-sukhriyah, al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza. Al-mizah, apa itu al-mizah? Al-mizah ini, mizah, apa mizah ini ya? Mizah ini sama dengan apa ya? Berolok-olok, bukan. Olok-olok tu sukhriyah. Al-mizah ini bergurau. Al-mizah bergurau. Sukhriyah berolok-olok. Istihza menghina. Hati-hati tu. Bergurau dengan kawan kita, mengolok-olok kawan, istihza menghina, hati-hati. Ini Imam Ghazali mengingatkan kita betul ini. Jangan sampai kita bergurau itu sampai merendahkan orang. Jangan bergurau-gurau sampai menghina orang. Hati-hati, jangan. Awak bergorahnya tapi kawan terhina oleh kita. Mak si anu tu memang tinggi kan, macam tiang listrik kata gitu. Itu kan lah perginya kepada sukhriyah, mengolok-olok, malah sampai pula ke istihza, menghina. Jadi ada tiga yang mesti harus dijauhi. Al-mizah, bergurau. Sukhriyah, mengolok-olok. Istihza, menghina. Hati-hati tu, hati-hati betul itu. Mak si anu tu godang tebadan itu kan, macam durum togak kata ni. Maksudnya orang tu gopuknya macam durum, macam drum. Drum tu antum tengok drum yang isi air itu. Kan luar biasa itu besarnya itu. Itu yang kata ustaz saya, alis matanya bak elang berlari, ramping pinggulnya bak durum berdiri, putih kulitnya bak arang kuali. Jadi ada perempuan tu kata dia, ditanyalah, engkau mau tak saya ajar jodoh ni? Kalau engkau mau saya kenalkan. Seperti apa ciri-cirinya? Kata orang ni bertanya kepada temannya tadi, disebutlah ciri-ciri perempuan tu. Alis matanya bak elang berlari. Mau dia apa elang berlari? Mau dia apa elang berlari? Ramping pinggulnya bak durum berdiri. Mau dia apa durum berdiri? Godang. Ramping pinggulnya bak durum berdiri, putih kulitnya bak arang kuali. Arang kuali putih atau hitam? Hitam berarti. Jadi terjemahnya alanyo hitam gopuk pula leh. Itulah tu. Jadi kata kawan, kalau model itu ciri-cirinya jadi dia niyo dah katanya. Lah tak bayang dia. Putih kulit bak arang kuali, ramping pinggul bak durum berdiri. Oh tu penghinaan itu. Jadi al-mizah, hati-hati. Al-mizah bergurau, sukhriyah berolok-olok, istihza menghina. Jangan sampai kita bergurau tapi kita menghina orang. Ini banyak kadang lidah kita yang terpeleset dalam masalah ini, banyak sekali. Banyak. Sianu, kenal tak dengan Sianu? Sianu yang mana? Masa aku nak kenal? Kan tetangga aku. Nak kenal Sianu? Siapa tu? Sianu tengkak tu kata. Sianu tengkak itu kan sudah sampai kepada istihza ini, menghina. Sebut ajalah nama ya. Kadang orang, maaf aku maaf. Ada yang sianu tu kan, yang agak tengkak tu kan, dia minta maaf, tapi ke kawan tak kepada orang yang tengkak tu dia minta maaf no? Tak juga, tak pas. Mizah bergurau, sukhriyah berolok-olok, istihza menghina. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, minhu, maka jauhilah, fahfaz lisanaka, maka jagalah lidahmu daripada yang disebutkan itu, fil jid, pada keadaan bersungguh-sungguh. Harus kuat sekali tenaga kita untuk menjaga daripada jangan sampai bergurau berlebihan. Kita gurau itu mungkin boleh-boleh saja, tapi jangan sampai bergurau itu terlampau berlebihan. Ya, kalau berlebihan kan akan menyinggung kepada perasaan orang kalau kita berlebihan dalam bergurau. Silakan saja, tak apa-apa. Tapi jangan sampai mizah kita itu daripada mizah bergurau-gurau. Apalagi kalau berguraunya itu sudah menyangkut kepada permasalahan agama, itu tak boleh. Apa contohnya? Itulah katanya, sianu tu memang baunya harum. Mungkinnya keluar dari surga mungkin. Atau sianu tu parah baunya, duduk di sampingnya parah baunya, keluar dari neraka tu. Kan mengelak apa namanya? Berolok-olok, tapi masalah yang dia olok masalah agama, itu yang tak dibolehkan.
mak paja tu putih kan mukanya, pucet mukanya, habis wuduk taruh aja tu muka pucet macam tu. Itu kepada penghinaan kita, tak boleh. Fa innahu yariqul ma'u wajha. Orang yang mengolok-olok, orang yang menghina, itu suatu saat nanti dia akan dilemparkan seperti, maka sesungguhnya orang memercikkan air kepada wajahnya. Jadi kalau awak menghina orang, itu kita sama dengan memercikkan air kepada wajah kita. Ya, kalau ke wajah kita memercikkan air, suatu saat nanti kita akan terkena oleh air itu. Maka hati-hati sekali kita, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Kalau kita menghina orang, ya berarti memercikkan air. Kalau bahasa kita kan menampuk air dalam dulang kan ni. Kita tepuk air di bawah tu, kita akan kena. Maka jangan sampai. Wa iskutul mahabbah, dan merusak daripada wibawa. Orang yang sering dia bergurau-gurau, sering dia mengolok-olok, sering dia mencemoohkan orang, itu akan merusak wibawanya, merusak hibahnya. Hibah ini mahabbah, mahabbatan, itu adalah wibawa. Jangan. Wa yastajirul wahsyah, dan dia akan menimbulkan suatu kebencian. Kalau awak suka mengolok-olok orang, orang banyak benci ke awak, tak suka orang dengan kita. Wa yadhil qulub, dan itu merusak hati kita. Hati awak rusak, hati orang pun rusak. Orang nak ni duduk jawab dah, nak ni duduk orang dengan kita, tak mau orang berkawan dengan kita. Kalau kita suka mencemoohkan orang, mengolok-olokkan orang, orang tak suka teman dengan kita. Tiap duduk je nyo konektor je jawab dia, digolakkanlah dia apalah, tak boleh. Fahuwa mabda'ul lujaj, itu permulaan daripada berkelahi dan berbantah. Jadi permulaan kita akan berkelahi dengan orang tu awalnya pasti karena cemooh. Itu umumnya seperti itu. Orang-orang banyak berkelahi, orang-orang banyak silaturahmi putus, itu karena cemooh, karena ejek mengejek. Dari situ dia permulaan. Wa yaqrisul haqdu fil qulub, dan itu menanamkan rasa dendam di dalam hati. Rusak hati kita. Duduk je nyo kena cemooh je awak tari. Pak Haji tu malir kawan nyo. Wa angko apa mah saku ang berjahit. Faham tak antum saku berjahit? Saku berjahit tu maksudnya cikik. Wa angko jagung mah tak boleh. Fala tamazih, maka jangan kalian berolok-olok. Maka jika kalian berolok-olok, kata Imam Ghazali, fala, maka jangan kalian untuk menjawabnya. Jadi kalau awak diolok-olok oleh kawan awak, diam saja, jangan berbalas, jangan dibalas. Kalau dibalas, itu yang menyebabkan kita nanti akan berkelahi. Wa a'rid anhum, jangan duduk dari mereka, jauh daripada mereka. Kalau awak dihina-hina ya, tinggalkan mereka. Kalau kita dihina, dicaci, apalagi kalau sudah sampai kepada fisik, tinggalkan mereka. Tak boleh kita melayani dia, tak boleh. Tinggalkan. Hatta yakhudu fil hadisi ghairi, sehingga dia menceritakan tentang yang lain lagi. Jadi kalau awak duduk je di situ, tambah semangatnya beko menceritakan awak. Acak awak apa ya jo. Jadi kalau ada orang yang menghina-hina kita, mengolok-olok kita, mencemoohkan kita, ancak payah joleh. Bekonya mengubah ceritanya. Kalau awak duduk di situ, dia selalu akan menyudutkan dan memojokkan kita. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, sama seperti orang-orang yang apabila mereka lewat dengan sesuatu yang laga, sesuatu yang kosong, kemudian lewat pula berlalulah dengannya suatu kemuliaan. Jadi kalau kita duduk di situ, dia akan menceritakan yang buruk-buruk. Kalau kita duduk di sana, dia akan menghina-hina kita. Maka lebih elok kita tinggalkan saja. Fahadhil majamal afatal lisan, maka inilah daripada kumpulan penyakit-penyakit lidah. Wala yu'inaka alaihi illal uzlah, tidak akan bisa diri engkau tertolong daripadanya kecuali uzlah. Uzlah tu maksudnya tinggalkan, jauhkan. Jadi kalau awak duduk di suatu tempat,
tempat tu selalu ada hina menghina, olok mengolok, elok tinggalkan saja tempat itu. Itu obat satu-satunya yang bisa kita lakukan. Kalau kita duduk juga di tempat itu, hati kita akan keras, kita akan bergaduh, dan kita pun tidak jadi enak dengan orang yang menghina atau yang terhina daripadanya. Siapa pula di kita, walaupun kita tak ikut menghina, setidaknya satu lo golak. Tiba kawan satu, awak satu menggolakkan kawan yang tadi, berarti kita sudah sekongkol dengan orang yang menghina tadi. Lebih baik uzlah. Uzlah tu tinggalkan, pergi. Atau lebih baik diam, jangan kita jawab. Itu dia. Illa biqadri darurah, sampai ukuran darurat. Ya darurat ya sebagaimana kita mampulah begitu. Pergi. Kalau nak, kalau bisa awak diam, duduk diam dulu. Ndak tolak dah, pergi ajalah. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu, ada ya angkatan abang-abang saya lah waktu itu. Kan orang-orang ni, anak-anak muda ni kadang saling ejek mengejek tu biasalah. Cuman yang kawan satu ni karena sudah terlampau tinggi ejeknya, akhirnya berkelahi. Depan saya nampak itu, ditenjulah hidungnya. Itu awalnya berkelahinya masalah apa ya? Masalah jari kalau tak salah saya tu. Ang jari yang tak lurus dah kecil. Ang mungkin jari yang kau waktu ketek acuk menunjuk kuburan kau kata ni. Memang jari kawannya tadi agak pencong ketek tu. Jadi dia nak terima. Jadi katanya tu, "Ndak ah." Jari dan kau memang dari lahirnya tak elok katanya lah. Ndak ada tu dah jari yang tu apa tu, jari yang kau jarang buat semayang makanya ndak lurus dah kecil kau ni. Ndak terimanya pada itu dah, saking ejek-ejek macam tu langsung tenju patah hidung. Saya nampak betul tu. Kecil saya waktu itu ya, kecilnya paling kelas 1 SD lah saya waktu itu. Nampak sepatah. Patah sekali tenju tu patah, berdarah. Polisi menyelesaikannya. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara olok mengolok. Jadi elok tinggalkan saja. Dihina gitu ada orang. Awak jalan agak tengkak panjang sebola kaki yang kata kawan kita ke kita kan. Payah je lah. Tak usah kita jawab. Tak usah jawab. Ayang panjang sebolanya. Artinya tersinggungnya beko jadinya tak. Seolah-olah ayahnya pula yang kita sebut kakinya panjang sebola. Ancak diam aja. Pergi aja kita. Itu maksudnya. Jangan kita jawab. Kalau kita jawab berkelahi kita jadinya. Tu Imam Ghazali mengajarkan seperti itu.